Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mama Fauzan Channel. Hari ini aku mau informasiin mengenai terapi alergi yang udah dijalanin sama anak aku selama 10 kali ya, satu paket, dan bagaimana perkembangan berat badannya sekarang. Oke. Bagi yang membutuhkan informasi ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, jadi selama ini anak aku terapi alergi di Mardi Dian Pertiwi di Pulau Mas ya, Jakarta Timur. Bagi kalian yang mau nyoba silahkan aja, dan ini Instagram dan nomor WA-nya gitu ya. Selama terapi 10 kali ini ada program-program yang dijalankan oleh anak aku. Langsung operatornya dokternya sendiri ya gitu ya. Terus waktu pertama kali asesmen alergi apa aja sih? Wah, banyak banget alerginya yang menyebabkan dia itu susah naik berat badan. Jadi alhamdulillah nih, aku tahu apa penyebabnya. Jadinya berat badannya sekarang sudah naik seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dari sini yang jelas dia nggak bisa itu ya pasti debu, terus jamur, kapuk, asap, bulu kucing, serpihan kulit. Terus kemudian itu yang dia nggak bisa sampai sekarang ya. Jadi sudah 10 kali terapi alergi, kata dokternya ya itu memang tidak bisa dan harus dihindari seperti itu. Kemudian untuk makanan yang tadinya dia ada dan sekarang dia sudah tidak alergi karena pengobatan Bikom itu adalah beras, beras, kemudian daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan ikan-ikan laut ya, kayak kakap, tenggiri, tongkol. Terus buah-buahnya ada anggur sama jeruk. Yang lain-lainnya ada dakron, itu kayak bantal yang busa, jadi dakronnya itu dia alergi. Masih banyak sih, ada oat, ada rye, wheat, sereal, terus ada gluten, serangga, pokoknya banyak banget. Dan terakhir ketika diperiksa yang bener-bener dia alerginya itu fix dan gak bisa diperbaiki dengan mesin terapinya Bikom adalah nomor 1 adalah gula pemanis ya, dari botol minuman manis perlambat kinerja usus, dan juga gangguan perilaku, kayak misalnya anaknya jadi terlalu perilakunya jadi terlalu aktif gitu misalnya, atau jadi nggak fokus gitu. Jadi minuman pemanis itu dikurangi pas weekend aja, misalnya seminggu sekali seperti itu ya. Terus kemudian yang dia nggak bisa adalah susu sapi dan turunannya seperti keju atau butter gitu ya, itu nggak bisa. Tapi kalau yogurt itu bisa, karena yogurt itu kan udah fermentasi, jadi enzim yang ada di susu sapinya itu bisa dicerna kalau sudah difermentasi. Itu masalahnya ada di enzim yang dia tidak bisa kelola di usus, jadinya bermasalah pada penyerapan sari-sari makanan. Jadi waktu awal-awal minum si Digest Basic ini merek Enzymedica, ini cuma dipakai 2 botol doang. Ini cuma 2 bulan doang. Jadi ini sebelum makan minum, kayak bentuknya kayak kapsul gitu. Untuk dia melengkapi enzim yang tidak ada di pencernaannya anak aku gitu ya. Jadi sekarang makanya berat badannya bisa naik. Terus kemudian apalagi yang mendukung? Yang mendukung adalah probiotik. Ini aku pakai Lipro. Ini ganti-ganti sih aku mereknya apa aja. Kalian bisa cobalah apa aja mereknya. Tapi yang dokternya rekomendasikan adalah Elbio. Nanti aku kasih aku tag produknya deh kalau misal kalian mau. Yang ini kata dokter aku kurang bagus karena ini ada perasanya, ada perasa vanilanya, sama ada rasa kayak susu-susu ya, itu yang justru nggak bisa sama anak aku. Jadi ini kita udah stop minum ini. Sebenarnya ini bagus juga sih, tapi kalau kalian anaknya ada alergi yang sama kayak perasa terus pemanis, itu nggak cocok. Terus kemudian apalagi yang bisa menunjang kesehatan pencernaan adalah vitamin D3.
Ini 4000 IU. Jadi kalau misalnya kalian ngasih vitaminnya cuma 400 IU itu nggak cukup, karena minimal harusnya 5000 IU gitu. Kemudian kalau misalnya anak aku serak-serak, batuk apa segala macam, udah ganti pakai propolis. Jadi yang alami-alami aja gitu deh. Gitu. Terus gula pasir udah diganti juga. Jadi pakai stevia. Ini stevia mereknya Stetes. Ini punya yang Profesor Felix ya. Kayak gini. Ini 2 tetes aja buat 1 gelas gitu. Jadi anak aku sekarang udah nggak pakai gula pasir, walaupun sebenarnya gula pasir dia nggak apa-apa sih, tapi tetap harus dibatasin. Terus kalau untuk fokus untuk imunitas itu pakai BioStrath. Ini merek Swiss kalau nggak salah. Ini aku tag produknya di bawah ya. Dan yang paling berpengaruh kepada pencernaannya adalah gluten. Ya, jadi anak aku ternyata alergi gluten, dan even beras pun udah ganti sama beras basmati. Beras yang buat nasi kebuli itu loh, guys. Karena kalau nasi biasa, nasi putih biasa, dia kan ada glutennya. Karena makan nasi itu 3 kali atau 3 sampai 4 kali sehari, jadi itu berpengaruh. Si gluten ini lumayan mengganggu pencernaan di anak aku ya. Kalau anak kalian nggak alergi gluten sih ya nggak apa-apa. Terus jangka waktu yang panjang kalau anak aku tidak diet ya, jadi dia kan harus diet gluten, kasein. Yaitu kalau gluten kan yang dari tepung, mie, roti, sama beras yang lengket ya, gluten itu. Terus kemudian gula buatan di botolan, kemudian ada kasein yaitu susu sapi dan keturunannya, misalnya susu sapi dan turunannya keju, butter dan lain-lain, itu mentega gitu misalnya, itu dia makan dalam waktu kurun yang lama itu bisa menyebabkan anxiety itu kayak anaknya gugupan, nggak fokus karena perutnya rasanya nggak enak gitu. Jadi udah 2 bulan ini anak aku kasih diet, itu perkembangannya bagus banget. Berat badannya udah naik hampir 2 kilo, karena biasanya sebulan tuh cuma naik setengah kilo atau dia sakit gitu, tapi ini tuh nggak ada. Jadi sakit ya cuma serak-serak aja, kan emang musimnya ya, jadi pakai propolis doang. Atau kalian pakai apa aja yang herbal gitu, yang isinya nggak macem-macem, nggak ada alkohol gitu. Terus jangan lupa kalian kalau misalnya mau minum manis dibatasin, bukan yang nggak boleh ya. Aku juga suka ini, apalagi kalau dingin, abis panas-panasan minum ini kan enak ya, minum dingin gitu. Cuma memang kita harus batasin, dan aku pun ngebatasin gitu. Dan kita harus nyontohin ke anak juga supaya dia juga bisa disiplin, bisa tertib gitu. Soalnya kalau kita misalnya makan mie instan, anaknya juga jadinya ikutan makan mie, padahal mie-nya nggak boleh, itu kan gluten. Terus gimana mam kalau misalnya cari gluten free, mie-nya yang gluten free, terus berasnya gluten free, ya itu bagus, tapi sealami mungkin lah gitu kita makannya. Kalau roti kan dia prosesnya banyak banget, jadi mending roti atau mie kita jauhin. Kalau mau nasi ya masih oke lah. Kalau kalian mau pakai nasi basmati atau beras yang lain ya terserah gitu. Tapi yang jelas juga kalau protein, supaya terhindar dari banyak alergi gitu, kalian harus bikin setiap hari menunya ganti-ganti. Jadi kalau kalian emang PR banget sih punya anak yang picky eater, maunya itu mulu, memang agak susah, tapi emang harus mesti dilatih gitu supaya dia nggak alergi di mana-mana, supaya perkembangan dan pertumbuhannya tuh bagus. Thank you, itu aja dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dadah.